Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Hidayah dari kelas Reg AMGT1 dengan NIM 2003040706, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan pematerian dari pertemuan 9 sampai 15 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pengantar manajemen. A. Delegasi. 1. Pengertian delegasi. Delegasi adalah memberikan wewenang formal kepada orang lain atau kekuasaan sah dan tanggung jawab untuk melaksanakan aktivitas tertentu. 2. Alasan-alasan pendelegasian. Pendelegasian memungkinkan manajer dapat mencapai lebih dari bila mereka menangani setiap tugas sendiri. Delegasi dari atasan ke bawahan merupakan proses agar bisa efisien. 3. Unsur-unsur delegasi. Dalam proses delegasi terdapat 3 unsur, yaitu yang pertama, tugas, kedua, kekuasaan, dan pertanggungjawaban. 5. Tujuan dan manfaat delegasi. Agar organisasi yang terbentuk di dalam perusahaan bisa dilakukan dengan efisien, efektif, dan baik. Membantu pihak atasan dalam menilai dan membuat kebijakan yang tepat. Memotivasi setiap individu di dalam organisasi untuk lebih fokus pada target dan kualitas yang ingin diraih. 6. Jenis-jenis delegasi. Yang pertama, delegasi umum, kedua, delegasi khusus, 3, delegasi formal, 4, delegasi informal, dan delegasi lateral. B. Tanggung jawab. Tanggung jawab atau responsibility adalah keharusan untuk melakukan semua kewajiban tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau dimilikinya. Setiap wewenang akan menimbulkan hak, right, tanggung jawab, kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan. Tanggung jawab harus sama besarnya dengan wewenang yang dimiliki. Pertanggungjawaban hanya diberikan kepada orang atau lembaga yang memberikan atau mendelegasikan wewenang tersebut, atau delegate hanya bertanggung jawab kepada delegator. C. Wewenang. 1. Pengertian wewenang. Wewenang dapat diperbandingkan dengan sistem syaraf dalam tubuh manusia. Tanpa otak dan syaraf, tubuh manusia tidak dapat berfungsi. Tanpa suatu sistem wewenang, suatu organisasi juga tidak dapat berfungsi. Wewenang authority adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. 2. Jenis-jenis wewenang yang dapat didefinisikan menurut Weber dan Peabody, yaitu wewenang jabatan adalah wewenang ini berdasarkan pada jabatan organisasional. Wewenang fungsional adalah wewenang ini berdasarkan pada keahlian. Wewenang personal adalah wewenang ini merupakan wewenang pribadi berdasarkan pada sifat-sifat pribadi seseorang. A. Motivasi. Motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan dan menyalurkan dan memelihara perilaku manusia. Motivasi ini merupakan subjek yang penting bagi manajer, karena menurut definisi manajer harus bekerja dengan melalui orang lain. Berbagai pandangan tentang motivasi dalam organisasi. Pertama, model tradisional, kedua, model hubungan manusiawi, dan ketiga, model sumber daya manusia. Teori-teori dalam motivasi diklarifikasikan menjadi 3 teori. Yang pertama, teori petunjuk. Bagaimana memotivasi pada karyawan? Teori-teori ini didasarkan atas pengalaman coba-coba. 2. Teori isi. Kadang-kadang disebut teori-teori kebutuhan adalah berkenaan dengan pernyataan apa penyebab-penyebab perilaku atau memusatkan pada pertanyaan apa dari motivasi. 3. Teori-teori proses berkenaan dengan bagaimana perilaku dimulai dan dilaksanakan atau menjelaskan aspek bagaimana dari motivasi. Karakteristik kelompok merupakan kumpulan yang beranggotakan lebih dari satu orang, yang berarti adanya karakteristik yang berbeda dari setiap orang.
adanya interaksi di antara kumpulan orang tersebut, adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Kelompok kerja formal dan informal. Kelompok kerja formal yaitu kelompok kerja yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kelompok kerja informal, kelompok kerja yang disusun atau tersusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi dan kegiatannya. Mewujudkan kelompok kerja efektif. Yang pertama, tujuan dari pembentukan kelompok kerja hendaknya benar-benar jelas. 2. Peran serta pembagian kerja dari setiap anggota kelompok kerja perlu juga diperjelas. 3. Jumlah anggota yang optimal dalam sebuah kelompok kerja perlu ditentukan. 4. Seluruh sumber daya yang diperlukan hendaknya terdistribusi secara merata. 5. Norma-norma perlu disepakati sebelum pekerjaan dilakukan. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai memberi atau tukar informasi isyarat atau pesan melalui kata, gerakan badan, atau tulisan. Pola komunikasi dalam struktur organisasi. Pola komunikasi dalam struktur organisasi secara garis besar dapat berupa komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Faktor komunikasi berperan penting dalam penyelesaian konflik dan berperan penting juga dalam organisasi. Oleh karenanya, komunikasi memiliki peran yang penting dalam organisasi. Pengertian konflik. Konflik merupakan permasalahan dua individu atau lebih yang saling memiliki tujuan berseberangan yang akibatnya menimbulkan perasaan tidak nyaman atau permusuhan. Dalam interaksi dan interrelasi sosial antar individu atau antar kelompok, konflik sebenarnya merupakan hal alamiah. B. Sumber konflik. Sumber-sumber konflik secara sederhana berasal dari faktor manusia dan faktor organisasi. C. Jenis-jenis konflik dibagi menjadi 3 antara lain. Pertama, konflik dilihat dari posisi seseorang dalam struktur organisasi. Kedua, konflik dilihat dari pihak yang terlibat di dalamnya. Dan ketiga, konflik dilihat dari fungsinya. Pengelolaan konflik dengan cara disiplin, pertimbangan pengalaman dalam tahapan kehidupan, komunikasi, dan mendengarkan secara aktif. Pendekatan situasi konflik terdiri beberapa tahap yaitu introspeksi, menganalisis pertemuan antar pihak yang berkonflik, evaluasi, memberikan beberapa solusi, memilih solusi, dan melaksanakan solusi yang dipilih tersebut. Konflik tidak selamanya mempunyai dampak negatif. Konflik juga dapat menimbulkan dampak positif, salah satunya contoh yaitu meningkatkannya ketertiban dan kedisiplinan dalam menggunakan waktu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.